Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leon Andretti Abdillah pada mata kuliah Customer Relationship Management. Pertemuan kali ini kita akan membahas Electronic Commerce and CRM. Ini merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Customer Relationship Management dan menjadi tren akhir-akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer Ditjen di Tiristek, kemudian pengampu jumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Critics. Nah, sekarang kita sudah mengenal atau memasuki abad ke-21 yang dikenal dengan istilah information economy. Jadi kalau pada masa lalu, ekonomi itu sangat terkait misalnya hanya dengan tanah saja, emas ya, atau buruh. Nah, tetapi sekarang sudah mengalami pergeseran yang cukup drastis, yaitu information economy. Jadi ekonomi itu sangat tergantung dari informasi yang berkembang pada suatu bidang ya, atau pada masa itu. In the establish of in the condition of establish of information economy, the main production factor is human capital and the knowledge accumulated in. Nah, jadi katanya faktor produksi utama itu tidak lagi di kapital, uang, atau emas, atau tanah ya, tetapi sudah bergeser kemana? Human capital. Garis bawah bukan lagi human labor, tapi human capital. Human capital maksudnya adalah apa? Orang yang memiliki akumulasi pengetahuan. Nah, jadi orang itu dia bisa berkreasi, bukan lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara monoton, secara hours ya, tetapi dia menciptakan inovasi-inovasi terkait dengan bidang pekerjaannya ya. Jadi yang digaris bawahi adalah human capital and the knowledge accumulated in it. Sehingga muncul itu pada mata kuliah yang baru misalnya ada knowledge management system ya. Nah, ternyata untuk Customer Information Sources itu terbagi menjadi 7 ya. Yang pertama itu adalah government reports atau laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua private report, laporan yang dikeluarkan oleh pihak swasta atau non-government. Yang ketiga trade association atau dari asosiasi perdagangan. Yang keempat point of sales ya atau titik-titik penjualan kita. Yang kelima adalah employee, jadi bisa dari karyawan kita. Yang keenam, information itu juga bisa kita dapatkan dari apa? Surveys yang dilakukan secara terus-menerus ya. Nah, dan yang ketujuh bisa saja information itu didapatkan dari focus group. Nah, jadi bagusnya kegiatan pada suatu perusahaan juga melibatkan focus group ya, dia melibatkan sejumlah stakeholder. Nah, oke, ini adalah 7 sumber customer information ya. Mulai dari government, private report, trade association, point of sales, employee, survey, sampai ke focus group. Nah, jadi key contact point bisa saja sebelum kita mendapatkan customers ya, atau pada saat kita initial contact with the customer or prospect. Jadi di sini baru ada kontak awal ya. Lanjut ke early relationship, hubungan awal. Biasanya sudah mulai ada satu transaksi ya. Later in the relationship, ada repeat transaction barangkali. Kemudian at a pause of in the relationship. Jadi dia ada pause ya, ada masa-masanya dia break sebentar, bahkan sampai ke at the end of the relationship juga perlu kita perhatikan. The computer is your friends, but not always the best friend, katanya. Jadi tren sekarang semuanya sudah IT based, computer based, gitu ya. Sehingga komputer itu memang menjadi idola dalam setiap bisnis, termasuk dalam bidang CRM ya. Computers have changed the world of CRM. Yang pertama, provide the means of obtain much of the data. Jadi sesuai dengan tadi information ya, maka komputer itu menyediakan banyak sekali data-data yang terkait dengan CRM ya.
store the data, penyimpanan data, and generate report based on the data. Kita juga bisa menghasilkan laporan dari data-data yang sudah terekam tadi sesuai dengan kebutuhan organisasi kita, gitu ya. Tetapi ya, that doesn't always necessitate a huge database. Apalagi sekarang dengan banyak sekali customer, tentu bahkan semakin banyak juga rekaman datanya ya. Belum tentu seluruh data yang besar tadi itu dibutuhkan ya. In fact, sometimes it means just a sheet or paper of a pencil. Kadangkala ya, kita hanya butuhkan apa? Selembar paper dan pensil aja untuk hal-hal tertentu. Ya, jadi tidak perlu yang canggih-canggih ya. Please keep this thing in mind when planning your databases. Jadi pada saat mulai membangun customer atau CRM related database, perlu juga kita perhatikan small computer have big capabilities. Sekarang bukan seperti dulu lagi ya. Semakin besar lemarinya, semakin besar muatannya. Kalau sekarang ukuran laptop komputer atau mainframe itu belum tentu ya isinya seperti itu. Bahkan jauh lebih besar lagi ya, tergantung dari spesifikasinya. Even the best system can't do it all. Bahkan sistem yang terbaik pun belum tentu ya dapat memenuhi seluruh kebutuhan CRM dan customer kita. You get what you ask for. Jadi kita hanya akan mendapatkan apa yang kita program atau yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi kita harus menggunakan komputer yang pas, kemudian sistem yang bersesuaian, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi tidak seperti magic ya, apa yang kita pikirkan langsung kita dapatkan. Tetapi itu harus kita program ya, kita atur algoritmanya dan kita set ya, teknologi-teknologi yang ada pada software dan hardware yang kita pakai. Ini ada sejumlah taktik ya. This tactic will make that challenge in a little easier. Yang pertama, ask for input upfront. Jadi sejak dari awal kita sudah mulai menginput. Tidak harus saat customer itu menjadi pelanggan kita, prospek itu. Sebelum mereka jadi customer sudah mulai kita rekam datanya. Create the tools that ensure consistency. Gunakan tool yang menjamin konsistensi. Kemudian recognize that is work. Pastikan bahwa dia bekerja dengan baik. Use those open-ended question. Walaupun close-ended question itu baik, tetap dimodifikasi dengan open-ended question. Karena pada open-ended question, kita akan mendapatkan specific insight dari customer yang kita tuju ya. Tabulate the open-ended question. Walaupun open-ended question memiliki varian jawaban yang berbeda, tetap kita harus bisa mentabulasinya dengan baik ya. Don't view in black and white. Jadi jangan melihat sesuatu itu baik, buruk, jadi, tidak jadi. Setidaknya tadi ada 5 skala ya. Mulai dari yang sangat ya, 100%, 80%, 60%, 40%, 20%. Dan jangan lupa juga selipkan ask why. Kalau ada pilihan tertentu yang diinginkan, kenapa dia memilih pilihan itu? Kira-kira seperti itu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sejumlah aspek ya. Yang pertama itu CRM on the internet, kemudian dilanjutkan dengan choosing the right vehicle, lalu 3 rules for success on the road to e-commerce. Agendanya kita bagi menjadi 5. Yang pertama itu terkait dengan introduction, dilanjutkan dengan CRM on the internet, choosing the right vehicle, 3 rules to e-commerce, and baru ke assignment-nya. Untuk introduction itu kita masih masuk ke 21st century ya, dimana pada masa-masa ini merupakan terkait dengan konsep information economy. In the condition of establishment of information economy, the main production factor is human capital and the knowledge accumulated in it. Jadi pada fase sekarang ini, faktor produksi utama itu bukan lagi uang, ya, tanah, emas, capital dan lain-lain, tetapi adalah information. Dan information itu terus-menerus diolah sesuai dengan knowledge yang ada pada staff atau yang ada pada suatu organisasi, sehingga dengan knowledge yang ada, para staff yang berkaitan dengan suatu bidang akan memproduksi layanan
baik itu produk dan jasa, berdasarkan information yang ada sesuai dengan knowledge terkini yang sedang berkembang pada bidang tersebut. Ini ada sejumlah pertanyaan yang mungkin muncul ya, dengan informasi yang sangat dibutuhkan bagi suatu perusahaan, seberapa besar kira-kira uang yang perlu kita belanjakan untuk mendapatkan atau mengolah informasi tersebut ya. Kemudian sejumlah informasi juga sudah bersifat canned data ya. Artinya sudah disediakan oleh pihak-pihak tertentu. Apakah data-data tersebut berharga? How can you get just what you need without being swamped by meaningless statistic? Bagaimana dari data yang sangat besar tadi, apalagi pada sekarang zaman big data, kita hanya mendapatkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan kita saja. Tidak perlu data yang sebanyak tadi itu semuanya diadopsi ya. Kemudian, karena terkait dengan customer, perlu diperhatikan juga, what if your customer won't cooperate? Itu ya. Sekarang baru masuk ke section pertama, CRM on the internet. The internet can enable your customer relationship management in strategy in 3 ways katanya ya. Jadi dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, getting information out to customers. Artinya mendapatkan informasi kepada customer. Yang kedua, getting information back from customer. Mendapatkan informasi balik dari customer. Baru yang ketiga adalah e-commerce sales ya. Nah, jadi 3 level ini sangat terkait dengan customer relationship management saat ini yang banyak bertebaran di internet ya. Kita akan coba lihat satu persatu, mulai dari level 1, 2, 3 pada next slide ya. Pada level pertama, getting information out to customers. Research of the internet may reveal your passive presence in any number of ways. Here just view katanya ya. Jadi pencarian di internet itu bisa ada menyebabkan apa? Passive presence. Seperti katanya ya. Contohnya misalnya electronic yellow page. Ini ada sampelnya, ada super pages ya. Jadi yellow page itu memang kalau versi cetaknya dia berwarna kuning muda ya, dan mendaftar seluruh bisnis-bisnis yang tercatat. Kira-kira seperti itu. Versi elektronik ini ada contohnya di pada super pages ya. Ini juga akan menyediakan metadata yang bisa dicari oleh banyak pihak gitu ya. Tetapi karena terlalu banyak, bisa saja posisi perusahaan kita itu menjadi sangat sedikit untuk mencapai customer yang kita inginkan gitu ya. Yang kedua, conversation in online chat or an industry or association based bulletin board katanya ya. Jadi sekarang tren juga bisa pada online chat ya. Tidak tertutup kemungkinan ya, information itu diteruskan ya dari satu platform ke platform yang lain, dari satu sosial media ke sosial media yang lain gitu ya. Kemudian bisa juga kita memberikan information itu melalui reference in article. Bisa kita lihat ya pada sejumlah misalnya acara di televisi, mereka menjelaskan suatu pengetahuan ya. Setelah pengetahuannya cukup, barulah disisipkan. Produk ini misalnya cocok untuk pengetahuan yang baru dijelaskan tadi. Nah, tren seperti ini juga bisa dilakukan tidak hanya di televisi, di sosial media, atau di misalnya majalah-majalah ya. Sponsornya adalah produk kita. Nah, sehingga untuk customer-customer yang memang knowledgeable atau good education, mereka cenderung tertarik dengan mode seperti ini. Jadi dia tidak hanya tertarik pada harga yang murah atau tampilan yang menarik atau bintang iklan yang sedang populer, tapi mereka fokus pada knowledge yang terkait dari produk tersebut. Ini ya. Jadi sejumlah alternatif bisa kita gunakan semacam Yellow Pages-nya ya. Mungkin ada semacam portal tertentu yang menampung informasi banyak sekali produk gitu ya. Atau bisa melalui online platform, atau bisa juga yang lebih knowledgeable lagi itu kita gunakan semacam reference in the article, baik itu
di broadcast di televisi ya, atau diviralkan di sosial media, atau juga mungkin kita masukkan ke online magazine atau newspaper. Level kedua, getting information back from customers. First, you can simply have an email address and make it available to your customers. Jadi di sini ada bagaimana mendapatkan informasi balik dari customer ya. Yang pertama, kamu bisa dengan mudah have an email address and make it available to customers. Jadi sewaktu kita berkomunikasi dengan customer, kita cantumkan email yang bisa mereka hubungi. Second, you can also collect information from your customer by asking them to get at your site. Jadi bisa saja untuk pelanggan-pelanggan yang mengunjungi booth tenan kita, mereka kita tanya ya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang menjadi prefer mereka dan bisa kita supply ya. Yang ketiga adalah a third way to collect data from your customers is by putting surveys or a question of the day on your site. Jadi jangan lupa pada sejumlah produk, terutama produk-produk baru ya, atau produk yang sedang top, atau produk yang mungkin yang paling lowest, kita embed istilahnya ya, kita cantumkan link survei atau questionnaire ya, sehingga kita bisa mendapatkan feedback dari pelanggan terkait dengan produk dan jasa dari perusahaan kita. Nah, ketiga hal ini bisa kita lakukan secara bersamaan, sendiri-sendiri, atau bisa juga kita pilih dua, silahkan aja ya. Tetapi kalau sekarang tiga-tiganya bisa kita lakukan secara simultan atau secara paralel gitu ya. Dengan cara seperti ini, memang tidak menjamin bahwa seluruh pelanggan kita akan memberikan feedback. Tetapi setidak-tidaknya beberapa persen dari mereka yang aware itu bisa memberikan feedback. Apalagi jika kita gabungkan dengan program-program misalnya dengan program undian, bonus ya, dan lain sebagainya, maka itu akan menggiring mereka untuk mengisi feedback kepada kita ya. Yang ketiga barulah pada e-commerce sales. They have two parts to level 3 internet presence. One part is actual sales of product and services. This is what comes to mind when we hear the term of e-commerce. Jadi yang pertama itu adalah yang actual sales ya, penjualan produk dan jasa. The other part of your level 3% is providing real-time customer service support. Tidak selamanya orang itu langsung beli ya, atau langsung memakai jasa kita. Ada kalanya mereka juga perlu real-time customer support. Baik untuk pelanggan yang belum membeli, yang sedang membeli, bahkan yang sudah membeli. You can provide online customer service through the following means. Yang pertama disarankan adalah search engine atau mesin pencarian. Kita bisa dengan mudah mengenalinya. Misalnya ada kata-kata kalau bahasa kita cari, kemudian ada kotak ya. Nah, dia bisa mengetikkan apa yang dia inginkan dari website kita. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan FAQs ya, frequently asked question, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Jadi setiap kali ada customer kita yang bertanya tentang produk dan jasa kita, usahakan itu direkam, dan apabila ada pertanyaan yang mirip-mirip, maka kita coba generalisasi pertanyaan tersebut menjadi FAQ. Tujuannya adalah menghemat sistem customer service kita untuk melayani pertanyaan-pertanyaan yang setipe. Yang ketiga bisa juga live help. Kita bisa gunakan semacam chatbot atau mungkin virtual customer service untuk melayani pertanyaan dari pelanggan kita. Kalau memang staffnya memungkinkan, bisa langsung live, betulan ada ya. Tetapi sekarang trennya bisa ada virtual customer service itu. Atau yang keempat, online order tracking. Jadi kita bisa mendapatkan data ya real time itu dari online order tracking. Apalagi sistem sekarang pada marketplace ya, kita juga bisa mendapatkan data-data apa yang dibeli oleh pelanggan, cara pembayarannya, kemudian sistem dia membeli itu apa ya, kemudian kecenderungannya seperti apa, atau bahkan track layanan apa aja yang dibuka oleh customer tersebut. Itu mencerminkan kira-kira disitulah minat dia terhadap suatu produk atau jasa. Choosing the right vehicle.
Choosing the right e-commerce vehicle for you and your customers is three-step process. Ada 3 proses katanya. Step 1 is to go back to your customer relationship management strategy. Balik lagi ke 4 strategi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Step 2 is to plan out where you want to go. Dari yang sana, kita akan menuju ke strategi yang mana. Step 3 is to choose the e-commerce vehicle or fleet that best matches where you are and where you want to go. Refresh your memory, ask yourself 3 questions. What I'm trying to accomplish with CRM. Jadi tujuan kita mau ngapain dengan sistem CRM kita ya? What kind of experience do I want my customers to have? Kira-kira kita mau menggiring pengalaman customer kita itu seperti apa? Ya. What information do I need to get to or inform from my customers to enable delivery or an exceptional customer experience? Kira-kira informasi apa yang kita butuhkan ya untuk memungkinkan pengiriman exceptional customer experience. Ini 2 kali diulang ya, experience atau pengalaman. Apabila customer itu happy berbelanja dengan kita atau dengan layanan kita, besar kemungkinan dia akan kembali lagi berbisnis dengan kita, atau dia akan memberikan the power of mouth, atau dia akan memberikan referensi yang positif terhadap kolega mereka, kenalan mereka, keluarga mereka. Sehingga itu mempercepat akselerasi penyebaran informasi produk dan jasa kita. Jadi ini sangat penting sekali customer experience ya. Step 2 is to plan out where you want to go. Make a list, buat daftar, put a star by the connection that already used in the internet. Apa saja yang sudah kita lakukan, itu kita kasih star katanya ya. Here I will list to get you started. Yellow Pages phone directory. Apakah kita selama ini sudah menggunakan Yellow Page atau pakai phone directory? Selanjutnya kalau sudah, boleh kita lanjut ke email. Apakah kita juga sudah menggunakan email? Baru kita juga bisa memudahkan website ya. Apakah sudah kita menggunakan website? Yang keempat, live interaction via the website. Malahan kalau sekarang live interaction itu melalui sosial media ya. Kita bisa lihat banyak sekali online admin itu ya di Facebook, Instagram, ya TikTok, kira-kira dan lain-lain. Jadi keempat cara ini bisa kita lakukan untuk menyebarluaskan informasi terkait produk dan jasa kita, gitu ya. Lanjut lagi. Step 3 is to choose the e-commerce vehicle or fleet that best matches when you are and the way you want to go. Tadi sudah ada list your option, pilihannya apa, do your research, dan ini juga penting. Kita melakukan tren apa yang disenangi orang ini. Tentu juga memperhatikan segmen pasar kita ya. Barangkali kalau adult dia lebih ke majalah atau majalah online ya. Kalau generasinya milenial dia ke bidang apa ya, atau melalui platform apa dan seterusnya. And consider the cost. Perhatikan juga biaya ya. Jangan sampai vehicle tadi justru membebani kita ya, walaupun cost itu adalah konsekuensi ya. Don't buy an application that you aren't financially prepared to staff and support. Jadi jangan hanya lihat aplikasi itu canggih, bagus, populer, tapi harus perhatikan juga staff kita. It's better to just have an email address and passive web page than to invite customer to engage with you and make purchases at a site that doesn't run smoothly. Jadi kalau mau praktis cukup email dan web page aja. Jadi tidak perlu ada customer gathering ya, kecuali kalau memang tingkat kemungkinan pembeliannya dan jangka panjangnya bagus, barulah bisa kita lakukan hal itu. Ini ada sejumlah aturan for success on the road to e-commerce ya. Throughout your e-commerce implementation, keep your focus by remembering 3 rules for success. Yang pertama, e-commerce doesn't need to cost big bucks katanya. Ini kelebihan teknologi ya. Kalau dulu mau jualan kita harus buka toko ya, menyiapkan gudangnya, kita harus buka pameran, kita harus buka tenan di mall-mall kira-kira ya. Sekarang dengan e-commerce kadang-kadang cukup dengan gudang, bahkan home industry, rumah aja ya, kita sudah bisa berbisnis. Karena apa? Tokonya tidak lagi nampak secara langsung, tetapi ada pada layar smartphone orang. Sehingga sangat leluasa kita mempercantik tampilan online store kita ya. Keep it current. Customer expect instant data to be more current and up to date than any of your print material. Jadi kalau kita mencetak itu kadang-kadang kita cetak
hari ini. Kita pakai untuk apa? Sampai seminggu, sampai sebulan, sehingga datanya tidak update. Tetapi kalau kita gunakan e-commerce online, kita bisa update kapan saja ada update. Misalnya saja produknya datang ya, tiba-tiba ada diskon, bisa langsung kita umumkan saat itu juga ya. Straight to personal. Nah, jadi sekarang juga tren e-commerce itu apa? Ada personalifikasi. Jadi kita bisa lakukan setting misalnya ya, orang-orang itu mau belanja apa? Misalnya kalau kita superstore ya, ada orang yang belanja hobinya fashion, ada yang hobinya misalnya elektronik, ada yang hobinya communication, ada yang hobinya outdoor activity. Nah, jadi mereka sebagian itu cenderung tidak mau diberikan informasi yang tidak terkait dengan hobi atau activity utama mereka. Nah, jadi e-commerce itu bisa ditambahi fasilitas setting sesuai dengan minat dan interest dari customer kita. Oke, secara umum dapat kita simpulkan bahwa e-commerce provide various services for customers ya. Untuk CRM on the internet itu consists of 3 levels. Kemudian the right e-commerce vehicle consists of 3 steps. Kemudian there are 3 rules for success on the road to e-commerce. Nah, jadi perhatikan e-commerce itu memang dia canggih, tapi perlu kita perhatikan level-levelnya, step-stepsnya, dan rules-nya. Jadi ada 3 ya, 3 levels, 3 steps, dan 3 rules. Detailnya kamu boleh buka slide-slide sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke setelah summary adalah assignment ya. Sekarang assignmentnya itu berdasarkan tema project, please browse at least 3 e-commerce. Nah, jadi kamu diminta untuk membuka 3 e-commerce online ya, yang memberikan bagian atau layanan customer service atau facility. Nah, kamu buka di bagian itu, kemudian kamu screenshot, kamu ceritakan posisinya itu di bagian mana, apakah di bagian depan, apakah dia harus berapa klik untuk menuju customer service, kemudian macam customer service-nya apa saja, tadi kan sudah ada ya, apakah dari email, dari chatbot, live help ya, ataukah dia melalui sosial media, dan lain sebagainya. Nah, itu kamu uraikan, jika perlu kamu tambahkan dengan sejumlah teori, yang tentunya kamu dapatkan dari misalnya dari search engine akademik ya, seperti Google Scholar atau Microsoft Academic, dan lain-lain. Kerjakan di Word, kemudian disimpan dengan CRM 2021. Kelas kamu kelas apa? Ini adalah yang ke-9, tambahkan e-commerce keterangannya, baru grup dan temanya apa. Usahakan websitenya itu terkait dengan tema masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kalian terkait tema kuliner, maka tentu e-commerce yang berkaitan dengan kuliner ya. Begitupun kalau misalnya yang fashion, tourism, elektronik, dan sebagainya. Seperti biasa di store di Dropbox, kemudian setelah berhasil di store akan muncul URL-nya. Nah, URL itulah yang kamu copy, kemudian kamu paste di tempat submitted kita. Nanti di e-learning akan ditampilkan ya, di mana slot kamu bisa paste URL dari Dropbox yang berisi assignment kalian. Usahakan di Word ya, karena ini mungkin agak panjang sedikit. Jangan lupa minimal 3 e-commerce. Apabila anggota kalian lebih dari 3 orang, boleh juga kamu cantumkan lebih dari 3. Nah, itu juga bagus sebagai referensi kalian, tidak hanya untuk tugas akhir nanti, sampai juga bisa kamu gunakan untuk skripsi di akhir ya. Oke. Ini ada sejumlah references yang terpakai. Ada yang terkait dengan database, kemudian enterprise application integration. Mata kuliah ini juga terkait dengan knowledge management system, database, corporate information system, business modeling, CRM itu sendiri.
baik dari Anderson maupun dari Battle ya. Kemudian juga dilengkapi dengan sejumlah penelitian. Ini ada Davis ya, kalau nggak salah ini tentang TAM. Kemudian juga dari Dwyer, dari Harris, Gilbert ya, knowledge management system lagi. Ini juga terkait marketing management ya. Kemudian ini juga ada paper managing CRM dan internet. Kemudian juga ada dari Millman ya, bagaimana selling to key management, commitment, kemudian handbook of CRM, CRM capability ya, kemudian CRM dari Pillen dan Beltman, kemudian database system juga terkait, dan bonding and commitment in buyer-seller relationship. Oke, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga berhasil. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.